Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Leo, gimana kabarnya? Semoga sobat-sobatku dalam kondisi sehat semua ya. Sobat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait fitur format sel. Fitur ini bisa kita gunakan untuk mengatur kondisi sel secara lebih spesifik. Bisa Sobat Leo lihat pada judul penanggalan laporan penjualan ini, sekilas tampak tanggal tersebut merupakan sebuah format teks. Tapi sebenarnya judul tanggal tersebut hanya merupakan format tanggal atau date biasa. Saya akan tunjukkan kepada Anda kondisi selnya dan apa yang tampak di dalam formula barnya. Kita bisa lihat sel ini berisikan formula yang menunjukkan lokasi sel lain. Cara ini biasa saya gunakan pada saat penyusunan buku laporan keuangan untuk merubah judul periode, tanggal secara otomatis. Sekaligus pada saat perubahan tanggal tersebut, data yang ditarik juga akan menyesuaikan periode tanggalnya. Tapi tutorial kali ini saya hanya khusus membahas cara otomatisasi penanggalannya ya. Sedangkan untuk cara penarikan data saldonya akan saya bahas di tutorial selanjutnya. Oke sobat, yuk langsung kita bedah caranya. Semoga contoh yang ada di layar ini bisa Sobat Leo praktekkan di tugas atau pekerjaan Anda. Nah, sekarang bagaimana cara mengatur format sel? Fungsinya ada di mana sih? Sobat Leo perlu tunjuk salah satu sel atau blok area sel mana yang akan disetting. Setelah itu, kita klik kanan pada mouse, maka di bagian bawah ada tertera pilihan format cells. Sobat Leo silakan klik format cells-nya. Tampak pada layar, ada kotak yang berisikan beberapa fungsi. Pada kotak ini, Sobat Leo bisa melakukan beberapa settingan untuk sel yang telah kita pilih tadi. Saya akan langsung fokus pada pilihan menu number saja. Menu lain akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Pada menu number, kita akan pakai pilihan custom cell. Pada area tab ini, bisa kita lihat beberapa format default yang telah disiapkan oleh Excel dan akan selalu muncul pada saat Anda membuka kotak format sel ini. Nah, sekarang kita kembali ke layar utama. Sobat Leo, pada sel A3 ini kan masih kosong. Kita akan menambahkan periode tanggal. Misalkan kita pakai tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021. Normalnya kita akan ketikkan secara manual, tapi nanti kita tidak akan ketik manual. Saya akan tunjukkan bagaimana agar sel ini berisikan tanggal dan tanggalnya akan dinamis. Pertama, kita perlu siapkan data periode tanggal yang akan kita pakai. Saya sudah siapkan datanya di sheet periode. Tabel periode tanggal ini akan kita jadikan sumber drop-down list. Kita kembali pada sheet laporan. Dan pada kolom R, sudah saya sediakan lokasi drop-down listnya. Sekarang Sobat Leo letakkan kursor mouse di R1, lalu kita ke menu data, dan pilih data validation. Di menu setting ini, kita rubah allow-nya menjadi list. Dan pada source, kita langsung saja ambil datanya di sheet periode, atau kita ketikkan saja define name-nya yaitu sama dengan tahun underscore 2022. Sobat Leo, pasti Anda bertanya, apa maksud fungsi define name? Bagaimana cara membuatnya? Silahkan Sobat Leo cek tutorial nomor 9 ya. Link videonya bisa Anda lihat di kolom deskripsi atau kartu info yang muncul di layar pojok kanan atas. Saya akan tunjukkan beberapa define name yang telah saya buat.
pilih menu formula, lalu klik Name Manager. Di sini sudah ada dua define name, yaitu tahun 2021 dan tahun 2022. Oke, lanjut ke drop-down list yang kedua. Cara yang sama, letakkan kursor ke R2, lalu ke menu data, pilih data validation, rubah allow ke list, dan sekarang kita ketikkan sama dengan tahun underscore 2021. Jika sudah, klik OK. Dropdown list sudah siap dan sekarang sel R1 dan R2 sudah berisikan list periode. Masing-masing berisikan periode tahun 2022 dan tahun 2021. Coba Leo bisa pilih salah satu tanggal. Contoh Januari 2022 dan yang pembandingnya juga saya pilih Januari 2021. Nah, pada G7 sampai dengan G9 tampak periode menjadi sesuai dengan pilihan periode yang telah kita pilih tadi. Sekarang kita akan belajar membuat settingan tanggal yang ada di kolom G dan I ini. Saya hapus dulu semua settingan format yang ada di sel ini. Kita mulai dari awal. Lalu dari sel G7 sampai G9, saya akan hubungkan masing-masing selnya ke sel R1. Begitu juga yang ada di I7 sampai I9 saya hubungkan ke sel R2. Perhatikan caranya Sobat Leo. Dari sini kita akan melakukan setting format cells atas tanggal tersebut. Pertama kita setting dulu G7. Klik kanan pada mouse, pilih format cell, lalu pada tipe kita ketikkan format tanggalnya menjadi DD, MM, dan ketikkan tanda petik 2, garis miring, lalu tutup dengan petik 2. Di sini saya jelaskan apabila kita mengetikkan sebuah format teks, maka kita perlu menghimpit teks tersebut dengan tanda petik 2. Jika sudah, klik OK untuk menerapkan format tersebut. Berikutnya sel G8, sama kita ke format sel. Agar tampak tanggalnya bisa tampil dalam regional Inggris, kita ketikkan kode regional Inggris seperti ini Sobat Leo. Lalu tambahkan format tanggal. Jika sudah, klik OK. Terakhir sel 9. Kali ini kita hanya menampilkan tahunnya saja. Maka formatnya cukup kita ketikkan seperti ini. Dan klik OK. Bisa dilihat perbedaannya ya di masing-masing sel. Kalau kita lihat ke formula bar, maka yang tertera formatnya sebenarnya sama saja di antara ketiganya. Namun yang tampil pada sel akan tampak sesuai dengan yang telah kita setting tadi. Bagaimana Sobat Leo? Cukup menarik kan? Nah, dari sini untuk kolom I, kita tidak perlu mengulang cara tadi. Kita cukup copy paste formatnya menggunakan format painter. Di sebelah kiri atas pada menu home, ada icon kuas. Ini yang disebut format painter. Klik 2 kali pada icon ini, maka kursor akan berubah menjadi kuas. Selanjutnya, silakan Sobat Leo kuaskan atau klikkan kuas ini pada area yang akan diberi copy format. Dan terakhir untuk judul tanggal di atas, saya akan memberikan formula teks
untuk merubah format tanggal menjadi format teks. Pilih sel A3, lalu ketikkan formulanya sama dengan teks, beri value-nya. Untuk value kita akan pakai sel R1, titik koma, petik 2, dan ketikkan format tanggal panjang seperti ini. Petik 2, tutup kurung, ketikkan tanda dan, kita akan menambahkan teks lain. Jangan lupa himpit teksnya dengan petik 2. Jika sudah, tekan enter. Nah, di sini kalimatnya masih dalam bentuk biasa ya, masih ada beberapa huruf kecil. Bagaimana agar hurufnya kapital semua? Kita akan menggunakan formula upper. Buka kembali sel A3, tekan F2 pada keyboard, lalu ketikkan formula upper setelah tanda sama dengan, kurung buka untuk membuat formula baru, lalu tutup kurung di akhir formula. Jika sudah, tekan enter. Dari formula ini saya akan copy paste ke sisi sebelah kanan. Kita pastekan. Setelah itu kita perlu mengedit sedikit untuk penulisan format dalam regional Inggris. Perhatikan caranya Sobat Leo. Oke Sobat Leo, semua langkah sudah kita buat. Bisa dilihat pada layar. Semoga tutorial kali ini bisa menginspirasi Anda untuk membuat buku laporan keuangan menjadi lebih menarik, lebih canggih dan dinamis. Selamat berlatih Sobat. Sampai jumpa di tutorial yang lain. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Sobat Leo.